Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sri Gufani, NIM F2018-01016, kelas B1. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Molekuler Docking 4 turunan isonicotinohydrazid pada Mycobacterium tuberculosis Enoyl Acyl Carrier Protein Reductase atau INHA. Baiklah, di sini dapat dilihat abstrak jurnal saya. Saya lanjut, yaitu pendahuluan, di mana tuberkulosis menjadi penyakit yang sangat diperhitungkan saat meningkatnya angka kematian penduduk, terutama di negara berkembang. Diperkirakan sepertiga populasi dunia terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, organisme penyebab tuberkulosis. Dalam lingkup nasional, pada tahun 2004 ada 539.000 kasus baru dan kematian 101 per 100.000 penduduk. Dari laporan WHO tahun 2005 dinyatakan bahwa estimasi insiden TB paru di Indonesia dengan dasar hasil pemeriksaan dahak TBA positif adalah 128 per 100.000 penduduk. Sedangkan estimasi TB paru semua kasus adalah 675 per 100.000 penduduk untuk tahun 2003 dengan perkiraan prevalensi sebesar 295 per 100.000 penduduk. Nah, kemudian resistensi memacu perkembangan penelitian obat anti-tuberkulosis. Beberapa penelitian terbaru telah mengembangkan senyawa-senyawa erat yang dapat digunakan dalam pengobatan TB yang menunjukkan bahwa senyawa ester yang disintesis memperlihatkan aktivitas anti-tuberkulosis yang menarik dengan konsentrasi daya hambat sekitar kurang lebih 90%. Penemuan isoniazid adalah tonggak utama dalam kemoterapi tuberkulosis, tetapi perkembangan resistensi terhadap isoniazid atau INHA telah menghambat dalam penggunaannya yang luas dan potensi terapeutiknya. Kebutuhan untuk mengatasi perlawanan di INHA telah ditemukan berhubungan dengan 5 gen yang berbeda, yaitu KATG, INHA, AHPC, KASA, dan NDH. Hal ini menyebabkan munculnya penelitian-penelitian yang modifikasi struktur isoniazid sehingga diharapkan akan meningkatkan aktivitasnya dan mengurangi resistensi yang ada. Oke, lanjut. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari interaksi isoniazid yang dimodifikasi dengan urea, thiourea, thiazol maupun pirazol, di mana senyawa-senyawa ini telah banyak diteliti mempunyai aktivitas penghambatan pada Mycobacterium tuberculosis, sehingga akan dihasilkan senyawa turunan isoniazid yang diharapkan akan meningkatkan aktivitasnya dalam menghambat Mycobacterium tuberculosis CNTC 331 per 88 atau H37RV yang dapat digunakan sebagai kandidat obat anti tuberkulosis yang paten. Nah, adapun tujuan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk mempelajari interaksi 4 turunan isonicotinohydrazid atau lisonicotinyl semicarbazid, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah senyawa 1 min isonicotinyl semicarbazid. Terus yang kedua, senyawa 2 N min 1, 2, dan 3, dimetil min 1H min pirazol 5 min karbonil atau isonicotinohydrazid. Terus yang ketiga, senyawa 3 dan N min 1, 2, 3 thiazol 4 karbonil isonicotinohydrazid. Terus senyawa 4 pada Mycobacterium tuberculosis Enoyl Acyl Carrier Protein Reductase atau INHA yang mempelajari toksisitas secara in silico.
Nah, selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa perangkat keras dan lunak komputer. Terus yang kedua bahannya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reseptor INHA dengan kode 2x23 dan natif ligand atau 5-heksil 2-2-min metilpenoksi atau penol dan 4 struktur senyawa berikut. Nah, dapat dilihat gambar strukturnya di samping. Oke, selanjut pada studi in silico, senyawa turunan isonikotinohidrazit terhadap INHA dapat dilakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah preparasi ligan atau senyawa turunan isonikotinohidrazit. Nah, di sini ligan digambar dengan menggunakan software Marvin SCAD 5.2. Kemudian dilakukan optimasi geometri dan protonasi pada pH 7,4. Selanjutnya disimpan dengan format .mry. Setelah itu dilakukan conformational search and save as file dalam bentuk PDB dan MOL2. Nah, selanjutnya metode kedua yaitu docking dengan Argus Lab Receptor. Nah, tuberkulosis di-download dari Protein Data Bank atau PDB. Docking dilakukan dengan menggunakan software Argus Lab. Hasil docking kemudian dipilih hasil yang memiliki nilai binding affinity yang rendah dan disimpan dengan format PDB. Nah, metode ketiga yaitu validasi metode docking. Validasi metode docking dilakukan dengan software Argus Lab. Validasi ini dilakukan terhadap ligand valid dan hasil docking. Parameter yang digunakan yaitu parameter root mean square deviation atau RMSD. Metode docking dikatakan valid jika memiliki nilai RMSD kurang dari 2. Nah, selanjutnya itu adalah metode keempat, analisis hasil docking. Reseptor dan ligand yang telah didockingkan kemudian diubah menjadi bentuk PDB, lalu dianalisis menggunakan software Allegro Molecular Viewer atau MMF dan dapat dilihat interaksinya dalam bentuk 2D dan 3D. Nah, selanjutnya adalah metode kelima yaitu screening ligand based drug likeness atau drug scan. Pengamatan obat dilakukan terhadap ligan yang memiliki energi ikatan yang rendah dan interaksi yang baik dengan enzim target. Terus metode yang terakhir yaitu uji toksisitas secara in silico. Uji toksisitas yang dilakukan dengan menggunakan program ESOCAR. Nah, selanjutnya masuk pada slide hasil dan pembahasan. Nah, docking senyawa turunan isonikotinohidrazit pada reseptor tuberkulosis dengan menggunakan ArguDox. Docking 4 senyawa turunan isonikotinohidrazit dilakukan terhadap reseptor tuberkulosis yang sebelumnya telah di-download di www.rcsb.org. Kemudian hasil docking dilakukan visualisasi dan diuji toksisitas menggunakan software ESOCAR. Nah, yang pada uji pertama yaitu docking dengan Argus Doc. Sebelum dilakukan docking menggunakan software Argus Lab, dilakukan validasi dengan cara menghitung nilai RMSD. Nilai RMSD yang diperoleh dari reseptor dengan kode 2x23 adalah 1,9457. Nah, setelah didapat RMSD kurang dari 2, maka dilakukan reseptor docking pada reseptor tersebut. Pada proses docking dilakukan pengaturan grid box yang sama dengan reseptor validasi. Pengaturan grid box ini bertujuan mengarahkan ligan senyawa turunan isonikotinohidrazit untuk berinteraksi pada daerah di mana di dalam terdapat reseptor. Terus yang kedua adalah analisis hasil docking. Nah, berdasarkan hasil docking antara ligan dengan reseptor diperoleh konformasi ligan dengan energi terkecil. Binding affinity merupakan ukuran kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil dan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah.
biasanya bersifat reversibel. Semakin kecil nilai binding affinity, maka antara reseptor dengan ligan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Semakin besar nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor. Nah, selanjutnya ini adalah gambar tabel grid box dan binding affinity dari ligan alami TCU dan pembanding isoniazid. Dapat dilihat di sini. Terus di sini ada beberapa penjelasannya. Nah, berdasarkan hasil docking, nilai binding affinity berturut-turut dari senyawa 2, 3, dan 4 adalah min 7,4103, min 7,9785, min 81931 kcal per mol, lebih rendah dari isoniazid min 7,1034 kcal per mol. Yang berarti ketiga senyawa tersebut mempunyai interaksi yang lebih baik daripada isoniazid, sedangkan binding affinity senyawa 1 adalah min 9559 kcal per mol, lebih besar dari isoniazid. Tapi jika dibanding dengan nilai binding affinity ligan alami atau TCU, semua senyawa mempunyai binding affinity yang lebih besar daripada TCU, yaitu min 12,8804 kcal per mol. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu visualisasi hasil docking. Visualisasi hasil docking ini dilakukan dengan menggunakan software Allegro Molecular Viewer atau MMV. Hal ini dilakukan untuk mengetahui interaksi antara ligan dengan residu asam amino dari reseptor tuberkulosis. Nah, di sini dapat dilihat gambar tabelnya. Nah, setelah dilihat dari tabelnya, dapat disimpulkan di sini beberapa. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat terdapat interaksi antara TCU dengan residu asam amino sebanyak 9 melalui ikatan hidrogen sebanyak 2. Interaksi antara senyawa 1 dengan residu asam amino sebanyak 5 melalui ikatan hidrogen sebanyak 3. Interaksi antara senyawa 2 dengan residu asam amino sebanyak 6 melalui ikatan hidrogen sebanyak 1. Nah, interaksi antara senyawa 3 dengan residu asam amino sebanyak 5 melalui ikatan hidrogen sebanyak 4. Dan interaksi antara senyawa 4 dengan residu asam amino sebanyak 7 melalui ikatan hidrogen sebanyak 1, di mana ikatan hidrogen merupakan ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif dengan atom lain yang bersifat elektronegatif seperti ONF. Visualisasi 3D dari senyawa hasil docking dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini ada gambarnya, yaitu gambar 2 dan gambar 3. Nah, selain itu interaksi selain ikatan hidrogen, dilihat juga interaksi lainnya dengan residu-residu asam amino. Semakin banyak interaksi antara senyawa turunan isonikotinohidrazid dengan residu asam amino, maka diprediksi interaksinya semakin baik. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar 3. Nah, di sini dapat dilihat gambar visualisasi 3D senyawa 4 dengan reseptor INHA. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa senyawa 4 berinteraksi dengan reseptor INHA sebanyak 7 residu asam amino, dan dari tabel 2 atau yang di samping visualisasi 3D senyawa 5-heksil 2 dapat disimpulkan bahwa senyawa 4 dapat berinteraksi dengan residu asam amino paling banyak pada reseptor INHA. Maka diprediksi interaksi ini yang paling baik dibandingkan ketiga senyawa lainnya dari isoniazid. Nah, selanjutnya yaitu pada uji keempat, yaitu screening ligand based drug likenase atau drug scan. Drug likenase mengacu pada kemiripan suatu senyawa dengan obat oral. Metode untuk mengevaluasi drug likenase yaitu menggunakan aturan Lipinski's Rule of Five. Aturan tersebut menetapkan bahwa molekul obat harus mempunyai massa molekul relatif
kurang dari 500 gram per mol. Nilai log P kurang dari 5, donor ikatan hidrogen kurang dari 5, akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10, dan refraktori molar antara 40 sampai 130. Berdasarkan hasil uji, didapat hasil dry scan senyawa keempat, senyawa turunan isonikotinohidrazid mempunyai berat molekul kurang dari 500 gram per mol dengan log P kurang dari 5, donor ikatan hidrogen kurang dari 5, akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10, dan refraktori molar antara 40 sampai 130. Untuk hasil lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tabel di bawah. Oke, saya lanjut pada metode kelima, yaitu uji toksisitas. Uji toksisitas menggunakan program ESOCAR, di mana program ESOCAR ini digunakan untuk mengetahui toksisitas terhadap organisme yang ada di dalam air. Oke, dapat dilihat gambar tabel tersebut. Di situ menunjukkan bahwa semakin tinggi larutan suatu senyawa dalam air, maka toksisitasnya semakin rendah. Dan jika dilihat dari kategori toksisitas senyawa tersebut, termaksud kategori toksisitas rendah karena nilai LC50 dan EC50 lebih besar dari 100 mg per L. Hal ini dikarenakan ketika suatu senyawa memiliki energi ikatan yang rendah, maka ikatan antara reseptor dengan senyawa tersebut semakin kuat, sehingga senyawa tersebut lebih lama tinggal pada lipid bilayer dan menyebabkan toksis. Nah, selanjutnya pada slide terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini, yang pertama itu berdasarkan hasil docking, nilai binding affinity berturut-turut dari senyawa 2, 3, dan 4 adalah min 7,4103, min 7,9785, min 8,1931 kcal per mol, lebih rendah dari isoniazid min 7,1034 kcal per mol, yang berarti ketiga senyawa tersebut mempunyai interaksi yang lebih baik daripada isoniazid, sedangkan binding affinity senyawa 1 adalah min 6,9559 kcal per mol, lebih besar dari isoniazid. Nah, kemudian yang kedua yaitu hasil uji toksisitas menggunakan program ESOCAR atau Ecological Structure Activity Relationship, bahwa senyawa keempat turunan isonikotinohidrazid memiliki nilai LC50 dan EC50 lebih dari 100 mg per L, sehingga termasuk dalam kategori rendah karena lebih dari 100 mg per L. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.